Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, pada video kali ini aku mau bahas terkait materi peran guru sebagai manajer pendidikan. Materi manajemen pendidikan. Teman-teman semua, pernah nggak sih kalian ngerasa ketika ngajar di kelas kok rasanya chaos banget ya? Atau gimana ya caranya biar anak-anak itu fokus dan nggak gampang bosen sama materi yang kita sampaikan? Nah, rahasianya ternyata ada satu mindset penting yang harus kita terapkan. Saat kita melangkah masuk ke kelas, kita bukan sekedar pengajar, teman-teman, tapi kita adalah seorang manajer. Nah, apa sih yang terlintas di pikiran teman-teman ketika mendengar manajer? Manajer itu seperti apa? Ya, betul banget. Manajer itu adalah orang yang mengomandoi. Nah, welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan bedah tuntas peran guru sebagai manajer pendidikan. Gimana caranya kita bisa mengelola kelas dengan inklusif, efektif, dan pastinya seru banget. Oke, so let's dive in. Nah, di dunia manajemen kita kenal yang namanya POAC, Planning, Organizing, Actuating, and Controlling. Satu sisi, mengajar bukan sekedar mentransfer ilmu saja, tetapi mengolah sebuah ekosistem kelas agar belajar dengan efektif, efisien, dan juga inklusif. Nah, ngomong tentang POAC tadi ada hubungannya terkait menciptakan ekosistem belajar yang efektif, efisien, dan juga inklusif. Apa aja ya kira-kira ya? Nah, oke, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama yaitu PAPE atau planning. Planning yakni perencanaan. Sebelum perang, pasti kita butuh yang namanya strategi dong. Nah, di sini kita nyiapin modul ajar nih. Memilih media interaktif yang asik, misalnya pakai augmented reality atau alat peraga digital yang kekinian. Kita juga bisa masukin unsur budaya lokal biar belajarnya bisa lebih relatable. Nah, yang kedua yaitu organizing atau mengatur sumber daya kelas, membentuk kelompok inklusif, dan mengelola manajemen. Di satu sisi, ini tentang gimana cara kita ngatur sumber daya di kelas. Mulai dari bikin kelompok, diskusi yang inklusif, memastikan teman-teman dengan kecepatan belajar berbeda bisa membaur, sampai ngatur manajemen waktu. Misalnya, kita bisa terapin di teknik Pomodoro di kelas buat tugas-tugas tertentu, biar fokus anak-anak tetap terjaga dan nggak gampang burn out. Kemudian actuating, berikan instruksi jelas, membimbing dan menjadi motivator bagi siswa selama proses pembelajaran. Nah, ini adalah show time-nya kita. Peran kita di sini adalah menjadi motivator. Saat anak-anak mulai menyerah atau merasa kesulitan, kita hadir untuk ngasih arahan yang jelas dan dorongan maupun semangat. Oke, yang keempat ini controlling atau memantau perkembangan. Jangan lupa juga untuk mengevaluasi, bukan cuma ngasih kuis, tapi juga ngasih feedback yang membangun biar kita tahu strategi belajar hari ini sudah efektif atau belum. Nah, ini salah satu implementasi dari planning ya, perencanaan, mencakup modul ajar, kemudian pengorganisasian, membentuk kelompok diskusi, kemudian actuating atau pelaksanaan, kita sebagai motivator, kemudian pengawasan ataupun controlling memastikan dan memberikan feedback ketika setelah presentasi dan mengevaluasi. Nah, di sisi lain, selain empat fungsi tadi teman-teman, kalau kita sudah berhadapan langsung sama anak-anak, peran manajerial kita itu bisa dibagi menjadi tiga pilar utama. Jadi tiga peran manajerial guru. Yang pertama sebagai climate manager, kita wajib banget nyiptain suasana psikologis yang aman. Nggak ada tuh yang namanya takut dibully kalau salah jawab. Kita harus bangun ruang di mana anak-anak berani untuk speak up, teman-teman. Kemudian yang kedua sebagai pengolah sumber daya. Kita harus pintar mengakurasi bahan ajar, kapan mereka waktunya pakai buku, kapan mereka waktunya pakai game edukasi, biar nalar kritis mereka terus tertantang. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai administrator. Yes, ngurusin presensi dan rekap nilai itu emang tantangan banget dan bikin kita punya beban ganda. Tapi ingat, data-data ini tuh penting banget buat rekam jejak perkembangan siswa kita.
Oke, jadi buat teman-teman mahasiswa keguruan atau bapak dan ibu guru bisa di luar sana, jadi guru itu emang butuh skill manajemen yang kuat. Kita harus bisa merangkul semua perbedaan, mengolah distraksi digital, dan tentunya terus mengembangkan kapasitas diri kita sendiri. Nah, ini tadi ya ada tantangan manajer di era modern, beban ganda, inklusivitas beragam, dan juga distraksi digital. Nah, kalau menurut teman-teman nih, pasti sifat ataupun skill yang wajib dan yang penting dimiliki sama seorang guru, manajer di zaman sekarang, coba nanti boleh tulis di kolom komentar ya, nanti kita diskusi bareng di sana. Oke, sekian materi yang saya sampaikan. Intinya adalah menjadi manajerial guru, guru manajerial untuk mendidik, kita bisa mengingat kembali PWAT planning, apalagi tadi P, planning, O, organizing, E, actuating, dan juga controlling. Nah, kita perhatikan watch ini. Kemudian tadi juga ada tiga pillar utama sebagai climate manager, kemudian pengelola sumber kelas, dan yang ketiga sebagai administrator. Nice. Nah, kalau sudah nanti boleh dikomen juga ya teman-teman ya terkait sifat ataupun skill apa yang wajib dimiliki oleh guru di zaman sekarang sebagai manajer. Jangan lupa nanti juga klik like buat teman-teman yang suka video ini, share juga ke teman-teman yang lain, dan pastinya jangan lupa juga subscribe biar kita bisa belajar bareng terus di channel ini. Saya Lumcutun Nasirah, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Stay inspiring and keep learning. See you, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.